Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar persiapan UPPPG Daljab 2022 untuk PGSD ya. Oke, soal-soal ini soal terbaru diambil dari kisi-kisi terbaru gitu ya. Kemudian referensi soal ini kita ambil dari FR asli yang telah melaksanakan retaker. Jadi teman-teman harus paham untuk retaker dan UP itu sama soalnya, kisi-kisinya juga sama. Jadi kita akan bahas itu soal-soal terbaru karena memang varian soal dari UPPPG itu sangat banyak sekali gitu ya. Oke, kita mulai saja dari nomor 1. Ini soal pertama tentang ini. Buku pun sangat sadar bahwa dalam pembelajaran abad 21, salah satu karakter yang perlu dikuasai adalah critical thinking. Ya, melihat masalah dengan cara baru, menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dan disiplin ilmu. Nah, penerapan pembelajaran yang dilakukan buku pun dalam pembelajaran agar siswa mengetahui karakter berpikir kritis adalah titik-titik. Jadi intinya begini teman-teman, di antara langkah-langkah pembelajaran di ABCDE itu mana yang mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, kan intinya seperti itu, ya. Sederhananya seperti itu. Kita lihat langsung aja ke A. Siswa mengungkapkan gagasan dan dalam presentasi. Kalau mengungkapkan gagasan dalam presentasi itu bukan critical thinking tapi communication ya. Kemarin kita sudah bahas keterampilan abad 21 itu ada 4. Yang pertama critical thinking, yang kedua creative thinking, yang ketiga adalah collaboration, yang keempat adalah communication ya. Collaboration itu kerjasama, keempatnya yang komunikasinya adalah mengkomunikasikan, intinya seperti itu. Jadi A itu bukan termasuk berpikir kritis tapi masuknya di communication. Oke, ya, sekarang kita analisa yang B. Guru menunjukkan 4 gambar benda lalu meminta siswa untuk memilih salah satu gambar dengan karakteristik tertentu, mengemukakan alasannya sedetail mungkin. Oke, jadi critical thinking itu bahasa lainnya adalah begini teman-teman. Berpikir mendalam, berpikir rasional, mengemukakan pertanyaan, mengemukakan gagasan, pendapat, disertai alasan yang jelas. Ini dalam satu paket. Gitu ya. Nah, yang B ini masuk dalam hal critical thinking. Gitu ya. Ketika guru menunjukkan 4 gambar, lalu meminta siswa memilih salah satu gambar. Gitu ya. Nah, dari situ siswa kemudian akan berpikir mana yang akan dipilih dan seterusnya. Terus kemudian mengemukakan alasan atau gagasan ya, disuruh milih. Kemudian guru meminta siswa untuk mengemukakan alasannya sedetail mungkin. Itu artinya guru mengajarkan pada siswa mengembangkan pola berpikir kritis gitu ya, yang B. Yang C, guru menugaskan, ini yang B masuk ya. Yang C, guru menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster. Nah, ini menugaskan kelompok, ini ada kata-kata kelompok. Ini artinya guru mengembangkan kemampuan collaboration, gitu ya. Yang D, guru membuat soal latihan yang mendorong untuk memecahkan masalah. Nah, memecahkan masalah ini banyak ya, banyak hal ya. Tapi ini tidak menunjukkan bagaimana guru dalam menyediakan pembelajaran yang merangsang kemampuan anak dalam berpikir kritis gitu ya. Yang siswa mengerjakan soal tipe hot. Nah, tipe hot saja tidak cukup untuk berpikir kritis gitu ya. Jadi memang jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Berikutnya, nanti teman-teman akan disajikan itu ada gambar yang isinya adalah LK gitu ya, lembar kerja. Rangkaian persegi 6 buah persegi dapat disusun sehingga membentuk bangunan sebagai berikut gitu ya. Kemudian bangun mana lagi yang dapat kamu bentuk? Kemudian dari bangun tersebut bangun mana saja yang merupakan jaring-jaring. Jadi intinya nanti kalau ada soal seperti ini teman-teman baca dulu LK-nya gitu ya. Oke, sekarang kita lihat soalnya. Pak Ahmad memahami bahwa pendekatan konstruktivisme itu merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan itu disusun dalam pemikiran peserta didik. Nah, pada saat Pak Ahmad mengajar dengan LKPD seperti pada gambar, nah, urutan proses pembentukan pengetahuan peserta didik pada Pak Ahmad menggunakan LKPD tersebut adalah titik-titik. Kita lihat opsi A, membaca informasi. Yes, ini jadi anak-anak harus membaca informasi dulu sebelum mengerjakan. Oke, kemudian menyusun jaring-jaring kubus, menyusun gitu ya.
kemudian membentuk kubus. Saya kira ini kurang ya, karena kita fokusnya ini. Ini harus ada informasi dulu. Kemudian ini membentuk kubus ya, membentuk kubus sembarang dulu, membentuk jaring-jaring sembarang dulu, ya. Kemudian baru memilih di antara jaring-jaring ini yang merupakan jaring-jaring kubus. Jadi ada informasi dulu, kemudian membentuk membentuk bangun yang terbentuk dari 6 persegi, kemudian baru memilih mana yang itu termasuk jaring-jaring kubus atau balok gitu ya. Yang A kurang, karena di situ langsung menyusun jaring-jaring kubus kan tidak. Di situ kan diminta untuk membangun yang penting ada gambar yang tersusun dari 6 buah persegi kan gitu. Yang A bukan. Yang B membaca informasi ya, menemukan bangun lain dari susunan 6 persegi kurang nih ya. Yang tahap kedua kan diminta untuk bangun mana lagi yang dapat kamu bentuk kan, bukan menemukan tapi ya. Kemudian yang C membaca informasi ya, menemukan jaring-jaring, tidak langsung menemukan ya, karena langkah kedua ini adalah membangun suatu gambar dari 6 buah persegi. Kemudian yang D membaca informasi, membangun susunan persegi menjadi jaring-jaring. Oke, benar. Kemudian memilih jaring-jaring dari 6 persegi yang disediakan. Oke, betul ya. Ya, jadi jawaban yang paling tepat ya opsi D. Soal berikutnya, siswa B dikenal sebagai siswa yang rajin dan disiplin. Tetapi akhir-akhir ini B sering terlambat masuk sekolah, jarang mengerjakan tugas. Nah, sebagai wali kelas yang Anda lakukan apa? Jadi ketika Anda itu menghadapi suatu perubahan perilaku dari anak didik Anda, terus anak didik Anda yang berada dalam pengelolaan Anda. Artinya Anda sebagai wali kelas gitu ya. Apa yang Anda lakukan? Oke, kita akan bahas. Langsung saja kita analisa dari A sampai E. Meminta orang tuanya mengawasi B dalam belajar di rumah secara ketat. Tiba-tiba langsung ke orang tuanya gitu ya. Oke. Yang B menggali informasi dari B tentang penyebab perubahan perilakunya. Ini memang yang tahapan awal dari perubahan perilaku itu harus kita cari tahu dulu. Kira-kira penyebabnya apa? Apa membantu orang tua atau apa? Kalau kita lihat yang opsi A meminta orang tua mengawasi B, padahal orang tuanya bekerja kan tidak bisa kan gitu ya. Yang B menggali informasi dari B tentang penyebab perubahan perilaku. Nah, ini yang paling penting ya. Awal-awalnya ya harus cari informasi dulu gitu ya. Kalau memberi motivasi itu kalau sudah tahu kira-kira kalau penyebabnya malas baru memberi informasi, memberikan motivasi. Yang dia meminta B untuk kembali rajin ini juga setelah yang B, setelah melakukan yang B kan gitu. Memberi nasihat juga setelah yang B. Maka yang awal paling dilakukan adalah mencari informasi atau menggali informasi dari B tentang penyebab perubahan perilaku. Jadi jawabannya paling tepat opsi B. Next berikutnya nanti teman-teman akan diberikan KD. Ya, KD-nya adalah menjelaskan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana. Ini kita garis bawahi dulu ya. Nah, diminta menentukan indikator inti atau indikator penunjang. Yang menjadi fokus teman-teman, kalau menentukan indikator inti itu yang pertama adalah lihat dulu materinya. Di situ adalah materinya jaring-jaring. Kemudian yang kedua lihat KKO-nya. Jadi ada dua yang perlu teman-teman lihat. Ini tidak saya tulis secara detail di sini. Biasanya saya buat konten itu detailnya tak tulis gitu ya. Ini saya jelaskan langsung secara lisan gitu aja. Yang pertama tadi apa? Dalam memilih indikator inti, penunjang atau pengayaan itu yang pertama lihat materinya. Yang kedua lihat kata kerja operasionalnya atau KKO-nya. Grade-nya sama apa tidak kan gitu ya. Oke, di sini materinya adalah jaring-jaring bangun ruang. Ya. Nah, kalau kita lihat yang opsi B, opsi D, opsi E, ini bukan jaring-jaring bangun ruang. Ini materi berikutnya ya, luas permukaan balok, luas permukaan kubus, diagonal bidang itu bukan. Karena kita fokusnya di jaring-jaring kan gitu ya. Tidak mungkin kita mengajarkan jaring-jaring kemudian kita indikatornya adalah luas permukaan balok kan gitu kan. Ya. Oke, kemudian KKO-nya adalah menjelaskan dan menemukan mana di antara A dan D ini yang mengcover dua-duanya.
menjelaskan, kemudian menemukan. Kalau kita lihat yang D, mendefinisikan jaring-jaring kubus. Kalau definisi saja, itu masuknya di indikator penunjang saja. Gitu ya. Nah, kalau yang fungsinya sebagai indikator inti juga sebagai indikator penunjang ya, membuka kubus menjadi jaring-jaring. Ini proses membuka kubus menjadi jaring-jaring ini kegiatan menemukan. Gitu ya. Menemukan bahwa kubus itu ternyata kalau dibuka dengan irisan berbeda gitu ya, nanti hasilnya akan berbeda juga. Nah, ini konsep menemukannya atau discovery-nya ada di A ini. Gitu ya. Berikutnya, ini juga termasuk kategori baru ya. Kemarin ada soal seperti ini tapi untuk di daerah Sulawesi. Jadi teman-teman harus memahami ini. Nanti saya bacakan dulu. Rata-rata setiap 5 tahun sekali sebuah tsunami besar terjadi di Indonesia. Biasanya di Pulau Sumatera bagian barat sepanjang pantai Pulau Jawa gitu ya. Pada umumnya kerusakan pada infrastruktur melebihi jumlah korban nyawa. Faktor pemicu terjadinya tsunami di wilayah tersebut adalah tumbukan lempeng titik-titik gitu ya. Oke, teman-teman, tadi saya sudah mengatakan ada dua jenis pertanyaan ini tentang lempeng ini. Teman-teman bisa cek ya. Ada yang pertama di daerah Sumatera Jawa. Itu soal Sumatera Jawa itu ini ada dua lempeng, yaitu lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Jadi Eurasia itu lempeng yang berasal dari daratan Asia Eropa itu ya. Ya, kalau kita itu kan letaknya kan sebelah apa namanya barat daya itu ya. Gitu ya. Jadi kemudian yang bagian bawah itu Indo-Australia. Kalau yang bagian selatan itu Pasifik. Jadi kalau gempa di bagian selatan itu biasanya pertemuan antara lempeng Eurasia dengan lempeng Pasifik gitu ya. Ya. Atau bisa juga lempeng Indo-Australia dengan lempeng Pasifik itu kalau di daerah NTT. Jadi teman-teman harus bisa menganalisa itu. Nih, kalau di Sumatera itu ada dua lempeng, lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Kalau Eurasia dan Pasifik yang opsi A ya teman-teman, Eurasia dan Pasifik itu biasanya terletak di daerah timur ya, daerah Ambon, daerah Sulawesi itu pakainya yang itu. Kalau Eurasia Filipina itu tidak ada ya, lempeng Filipina tidak ada. Kalau Indo-Australia dan Filipina juga tidak ada. Maka jawaban yang paling tepat ya yang B ini. Soal berikutnya, ketika guru mengadakan ulangan atau ujian, soal yang digunakan hendaknya dapat mengukur kemampuan siswa yang hendak diukur secara tepat. Dengan kata lain, bahwa guru yang baik dalam membuat soal harus memperhatikan titik-titik. Jadi ada 4 teman-teman, 4 hal yang perlu diperhatikan guru dalam membuat soal gitu ya. Ada daya pembeda, tingkat kesulitan atau kesukaran, validitas, dan reliabilitas. Kalau kita lihat di opsi pilihan gandanya B sampai E itu. Lalu kita harus memahami masing-masing gitu ya. Kalau daya beda itu kemampuan suatu soal untuk membedakan golongannya gitu ya. Ada golongan siswa yang berkemampuan tinggi, ada golongan siswa yang berkemampuan rendah. Harus bisa membedakan. Jangan sampai kalau kita membuat soal itu ternyata orang yang cenderung pintar dengan orang yang cenderung berkemampuan rendah itu nilainya sama. Itu artinya tidak ada daya pembedanya di situ. Oke, kita paham ya. Kemudian kalau tingkat kesukaran itu banyaknya presentase jumlah siswa menjawab soal benar atau salah. Jadi kalau terlalu sukar, maka nanti daya pembedanya juga tidak berfungsi. Ada hubungannya. Kalau validitas, yang namanya valid itu sah, absah gitu ya. Artinya hasilnya sesuai dengan kriteria. Atau bahasa lainnya mengukur kemampuan yang tidak diukur. Ini validitas. Kalau reliabilitas itu keajekan ya. Jadi digunakan berkali-kali pun tetap hasilnya akan konsisten, tetap bagus gitu ya misalnya. Maka jawaban yang paling tepat yang mana? Ini yang D gitu ya. Jelas. Berikutnya salah satu KD di kelas 4 SD sebagai berikut. Ini teman-teman kadang tulisannya itu kurang jelas ya, karena kita memang scan asli dari soalnya, maka kita langsung dibuat OCR-nya gitu ya. Nah, kita lihat lagi kembali ke soal. KD-nya adalah menerapkan sifat-sifat bunyi keterkaitannya dengan indera pendengaran.
menerapkan sifat-sifat bunyi dalam kaitannya dengan indera pendengaran. Oke. Kita lihat indikator ketercapaian kompetensi yang dapat disusun berdasarkan KD tersebut adalah titik-titik. Indikatornya yang apa? Ini bahasanya adalah menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Kita lihat yang A. Gini ya teman-teman, kalau menjawab soal ini teman-teman harus lihat yang pertama KKO, yang kedua materi. Sudah tadi sudah kita bahas ya. KKO-nya adalah menerapkan, materinya adalah sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran, gitu ya. Bisa sifat-sifat bunyi dan kemudian yang lain adalah keterkaitannya sifat-sifat bunyi dengan indera pendengaran, gitu ya. Ini kalau menerapkan 4.6, ini masuknya berarti di keterampilan, gitu ya. Di keterampilan ya. Kalau yang A menyebutkan, menjelaskan gitu, masuknya di pengetahuan, gitu ya. Pengetahuan. Teman-teman kalau lupa seperti ini, teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya kita sudah pernah bahas ya. Jadi kalau C1 sampai C5 itu masuknya di pengetahuan. Nah, kalau KD-nya 4 itu artinya keterampilan. Kalau KD-nya 3 itu artinya pengetahuan. Gitu ya. Nah, karena keterampilan, maka opsi yang terpilih ya tersisa adalah B dan E. Kita lihat yang B itu membuat model tiruan pesawat telepon menggunakan kaleng bekas dan benang. Ini ya. Menggunakan kaleng bekas dan benang. Ini diagram bagian telinga. Ya. Ini kalau tidak B ya E gitu ya. Mana yang lebih condong? Kalau kita lihat yang B itu membuat tiruan model pesawat telepon, itu artinya kita mengajarkan tentang sifat-sifat bunyi. Ya, sifat-sifat bunyinya adalah sifat perambatan bunyi, gitu ya. Dari telinga menuju telinga, gitu ya. Dari mulut menuju telinga atau dan sebaliknya, gitu ya. Kalau yang E itu diagram bagian-bagian telinga saja, itu nanti sifat-sifat bunyinya di sebelah mana? Kan belum ya. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi B ini. Kalau yang E itu condong ke organ pendengaran saja. Gitu. Ya, jadi saya lebih memilih yang opsi B. Berikutnya, dalam perencanaan pembelajaran, seorang guru merancang penilaian yang dilakukan dengan meminta peserta didik untuk menilai proses dan tingkat pencapaian kompetensi. Jadi yang akan dinilai adalah proses dan tingkat pencapaian kompetensi, proses dan hasil. Nah, nantinya seperti itu. Untuk itu, peserta didik perlu menentukan dahulu kompetensi yang dinilai. Menentukan format penilaian, pedoman pensyukuran. Nah, guru mengkaji sampel hasil penilaian secara acak untuk mendorong peserta didik selalu cermat dan objektif, gitu ya, serta menyampaikan umpan balik. Dalam kasus seperti ini, jenis penilaian yang digunakan adalah titik-titik. Tadi saya sudah mengatakan itu yang dinilai adalah proses dan hasil. Kalau proses dan hasil, maka yang bisa memungkinkan adalah penilaian keterampilan, gitu ya. Kalau hasil saja itu biasanya penilaian pengetahuan. Nah, karena penilaian keterampilan, kalau opsi kita lihat opsi pilihan gandanya itu opsi catatan anekdot itu penilaian sikap, penilaian diri juga sikap, jurnal juga sikap. Maka tinggal dua pilihan ini, pilih yang proyek atau kinerja. Kalau proyek itu kan tugas berupa investigasi dan penyelidikan. Ada jadwalnya, ada waktu penyelesaiannya. Jadi fokusnya ke produknya, produk hasil akhirnya. Ya, kemudian kinerja itu adalah penilaian tentang proses dan hasil. Misalkan penilaian kerja itu membuat jus, itu produknya ada, prosesnya dalam membuat. Ya. Kemudian praktiknya ada dalam membuat, kemudian produknya juga ada. Jadi yang namanya kinerja itu adalah praktik dan produk, gitu ya. Jawaban yang paling tepat ya opsi B ini. Nah, nanti teman-teman akan disajikan soal seperti ini. Ini memasangkan ya antara deskripsi pada teks dengan gambar yang bersesuaian. Ya. Dari 300 pegawai dinas kesehatan, 250 orang suka olahraga, 17 diantaranya hobi voli, 133 pingpong, 100 teknis. Jadi teman-teman kalau ada soal seperti ini langsung saja kita
buat seperti ini. Ada 300 ya. Yang suka olahraga 250, volinya 17, pingpongnya 133, tenisnya 100 ya. Jadi kalau kita total di situ adalah 240 ditambah 100 240 ya, 240 340 ya. Ini kelihatannya ada yang salah gitu ya. Oke. Nah, maka yang tidak suka olahraga kan mudah ya. Tadi ada 300 pegawai, suka olahraganya 250, berarti yang tidak suka kan 50 kan gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat gambar ya jelas yang B ini sudah kelihatan ya. Tidak suka itu 50, yang tenis itu 100, yang pingpong itu 133, kemudian yang voli 17 kan ini kan sudah kelihatan. Kak, kenapa kita tidak harus mengkonversi? Kalau kita sudah dapatkan jawabannya, kenapa kita analisa yang lain gitu ya? Yang opsi C itu dengan menggunakan derajat. Jadi teman-teman harus bisa mengkonversi data itu menjadi bentuk derajat. Caranya bagaimana? Ya caranya ya data yang misalkan voli 17 ya. 17 itu kalau dalam bentuk derajat berapa? 17 per 300 kali 360 hasilnya berapa? Nanti dibuat sendiri gitu ya. Jadi kita fokusnya langsung ke jawaban saja. Di SD Pisang Kipas Medan, Bu Deva mengajar siswa kelas 3 subtematika tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga akan melibatkan siswa menganalisis masalah-masalah real dalam kehidupan nyata. Menganalisis masalah-masalah real dalam kehidupan nyata. Bersifat tidak kaku, terbuka, mandiri agar siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Selama ini Bu Deva menggunakan metode tugas kelompok dan mengerjakan LKPD, namun hasilnya 60% di bawah KKM. Ya, ini soalnya dibulet-bulet, artinya siswa itu 60% di bawah KKM, artinya nilainya rendah kan gitu kan. Guru tersebut berencana melakukan penelitian tindakan kelas untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, topik atau judulnya apa? Oke ya. Jadi kita berikan rambu-rambu dalam membuat judul gitu ya. Judul itu kalau dalam PTK itu sederhananya seperti ini teman-teman. Jadi judul itu yang pertama ada upaya perbaikan, ditandai dengan ada kata-katanya meningkatkan atau peningkatan, ya, itu PTK. Kemudian strategi atau model yang diterapkan. Kemudian ada sasaran yang akan ditingkatkan, misalkan hasil belajar, pemahaman konsep, keterampilan berpikir, keterampilan kolaborasi, keterampilan komunikasi, dan lain-lain. Minat, aktivitas, motivasi, dan lain-lain. Itu sasarannya. Kemudian setting itu tempatnya, ya di kelas mana, SD mana. Kadang-kadang ditambah waktunya tahun berapa, kan gitu ya. Jadi judul PTK harus itu, tapi juga tetap melihat ringkas dan padatnya. Gitu ya. Kalau kita lihat yang opsi A, pengembangan, ini berarti bukan penelitian tindakan kelas. Tadi saya sudah mengatakan kata kuncinya ada meningkatkan, ya, meningkatkan itu harus ada. Kalau pengembangan itu berarti masuknya di studi pengembangan. Yang B juga studi pengembangan. Kalau pengaruh Kak, kalau pengaruh itu masuknya di studi korelatif. Lihat di video sebelumnya gitu ya. Kemudian yang D peningkatan prestasi belajar. Nih ada kata-kata peningkatan boleh prestasi belajar dengan menggunakan metode inquiry. Jadi prestasi belajar ini sebagai sasarannya menggunakan model inquiry. Model inquiry-nya sebagai terapannya yang akan diterapkan, model strateginya. Ini bisa saja tapi kurang yang poin keempat, settingnya tidak ada. Kalau yang E itu empat-empatnya ada, jadi penerapan model pemecahan masalah ini sebagai strateginya, meningkatkan ini ya tadi sebagai upaya perbaikannya, aktivitas dan hasil belajar sebagai sasarannya, kemudian siswa kelas 3 dan seterusnya itu sebagai settingnya. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi E. Perhatikan contoh kasus, ada taatilah peraturan pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang pengendara sepeda motor tidak mengenakan helm diancam pidana kurungan, gitu ya. Kemudian ketaatan, huruf P dicoret, melanggar aturan. Ini termasuk yang penerapan moral yang mana. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara norma, nilai, dan moral. Kita bahas dulu gitu ya. Kita kembali memahami kalau nilai itu sikap manusia dalam menilai segala sesuatu yang ada di sekitarnya.
Nilai-nilai itu contohnya nilai kesederhanaan, gotong royong, ketaatan, kejujuran, itu namanya nilai. Kalau norma itu aturan, jadi aturan yang dibuat untuk menciptakan kehidupan yang tertib. Contohnya aturan, ya ada aturan berkendara dan lain yang macam-macam kan. Kalau moral itu berkenaan dengan nilai yang baik dan yang buruk. Jadi nilai ada kualitasnya itu baik atau buruknya. Itu namanya moral. Paham ya, kalau norma tadi aturan, kalau nilai itu ya value-nya. Kalau moral itu ada hubungannya dengan value tapi sudah diterapkan apakah itu bernilai baik atau bernilai buruk. Moral itu namanya. Berkenaan dengan sesuatu yang baik dan buruk itu namanya moral. Nah, kita bahas soal kalau taatilah peraturan, jadi hubungannya ini dengan aturan. Taatilah peraturan itu berarti maksudnya di norma. Pasal sekian-sekian ini jika aturan, aturan itu maksudnya di norma. Ketaatan itu nilai. Ya. Huruf P dicoret itu juga norma. Melanggar aturan adalah perbuatan yang buruk. Nah ini baru namanya moral. Jadi moral itu hubungannya norma yang baik dan buruk gitu ya. Atau nilai yang baik dan buruk. Nah seperti ini. Nilai yang dianggap baik atau buruk atau norma yang dianggap baik atau buruk. Jadi melanggar aturan itu perbuatan yang buruk. Maka jawaban yang tepat yang E. Yang E maksudnya huruf E. Maka jawaban yang tepat yang ini. Kemudian teman-teman akan disajikan nanti ada gambar seperti ini. Sudah pernah saya bahas kelihatannya. Sebuah mobil berwarna perak sedang terparkir di salah satu sisi jalan. Mobil sejenis parkir berjajar. Jadi ukurannya mobil sama artinya gitu kan. Menampung 38 mobil gitu ya. Jadi kalau dijajar itu seluruhnya ada 38 mobil. Satu mobilnya ukurannya ternyata 4.300 mm. Jadi nanti teman-teman ubah menjadi meter dulu. Karena kita mengatur nanti keliling kan ya gitu ya. Jadi kalau menampung itu kan disusun berjajar artinya membentuk keliling. Ada 38 mobil, satu mobilnya 4.300 mm atau 4,3 meter kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat satu kelilingnya, satu putarannya yang segitiga itu, kita bisa tinggal kalikan saja. 4,3 kali 38, jadi 163,4. Ini keliling dari segitiga yang ini. Dari bundaran ini ya, 163,4. Kalau kita lihat mana pernyataan yang benar. Jarak saya mengelilingi tanaman masih kurang dari 100. Ya, ini jelas salah ya, karena kita mengelilingi taman itu 163. Keliling taman itu kurang lebih satu putaran 400. Jelas salah ya. Jika saya berjalan berkeliling taman sebanyak 2 putaran, maka sama dengan 400. Jelas salah itu. Kalau 2 itu berarti ada 326-an. Di keliling tanaman tersebut tidak lebih dari 160. Salah ya. Jadi keliling taman tersebut kan 163, berarti harusnya lebih. Yang E maka jawaban yang tepat. Kalau saya bolak-balik trek lurus 100, berarti kalau bolak-balik berarti 200 ya. Kalau 200 maka 200 kan lebih dari 163, maka ya benar. Lebih jauh dari keliling taman. Maka jawaban yang tepat ya opsi E. Next berikutnya, perhatikan tulang-tulang pembentuk rongga. Ini ada varian soal yang baru sekali ini ya. Jadi masih hubungannya dengan soal-soal tentang tulang dada. Yang pertama tulang tajuk tempatnya melekat tulang rusuk pertama. Kemudian yang dua tulang hulu tempat melekatnya tulang rusuk kedua. Tulang tajuk tempat melekatnya tulang rusuk ketiga sampai ke 7. Tulang badan tempat melekatnya tulang rusuk ketiga sampai ke 7. Nah pasangan tulang yang fungsinya benar. Jadi kita akan bahas dulu tentang 3 tulang itu pada tulang dada. Ada tulang yang namanya tulang hulu, tulang badan, dan tulang taju pedang atau tulang taju gitu ya. Oke, kita akan bahas pembahasannya sebagai berikut. Jadi gambarnya seperti ini teman-teman. Pada tulang dada ini ada 3 bagian yang saya garis itu. Tulang hulu itu bagian atas sendiri itu melekatnya tulang rusuk pertama dan kedua. Dilihat teman-teman. Rusuk 1 dan rusuk 2 ini masuk nempel di tulang hulu. Kemudian yang bagian tengah itu tulang badan pada gambar. Tulang badan itu letaknya di tengah. Ya, melekatnya tulang rusuk ketiga sampai ke 7.
Dan kemudian ada gabungan tulang rusuk ke 8 sampai 10 itu juga akhirnya menempel di situ. Yang bagian ujung ini tidak ada tulang rusuknya. Ya, jadi terletak bagian bawah. Tulang ini terbentuk dari tulang rawa. Oke, paham ya? Jadi tulang hulu itu yang bagian atas, 1 2 tulang rusuknya. Kemudian tulang badan itu 3 sampai 7, kemudian ada gabungan 8 10 itu juga nempel di tulang dada, tulang badan. Kemudian tajuk pedang itu bagian ujung sendiri seperti pedang itu, gambarnya dilihat itu ya. Oke. Nah, itu harus paham itu. Oke, pasangan tulang yang fungsinya benar. Kita lihat yang satu. Tulang taju tempat melekatnya tulang rusuk pertama. Tidak, ini harusnya yang nomor 1 itu adalah tulang hulu. Yang B itu tulang hulu melekatnya rusuk kedua. Ya benar, rusuk kedua, rusuk pertama itu masuknya di tulang hulu. Kemudian tulang taju melekatnya tulang rusuk, jelas tulang taju itu tidak gitu ya. Tulang taju tadi tidak ada yang melekat tulang rusuk. Yang keempat benar. Tulang badan tempat melekatnya rusuk ketiga sampai ke-7 benar gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat 2 dan 4. Seorang siswa yang rumahnya jauh dari sekolah sering menjemputnya terlambat. Ya. Sehingga harus menunggu di sekolah sampai sore. Sebagai guru yang bertanggung jawab memonitor keadaan siswa, maka yang dilakukan. Kalau yang A menyerahkan pengawasan siswa kepada penjaga sekolah, kurang tanggung jawab. Yang B menyerahkan tanggung jawab pengawas kepulangan siswa kepada wali, juga tidak. Meminta siswa untuk sabar menunggu, ya tidak. Memastikan bahwa siswa telah meninggalkan sekolah dijemput pihak keluarga. Ini yang benar. Langsung saja gitu ya. Oke, soal berikutnya, pada setiap Pak Sani mengajar di kelas 4, selalu ada beberapa siswa yang secara aktif memberikan umpan balik terkait dengan materi yang diberikan oleh guru. Dan guru pun dengan senang hati kembali memberikan klarifikasi. Jadi ada umpan balik dari siswa, ada klarifikasi dari guru. Intinya kan seperti itu. Berdasarkan teori perkembangan peserta didik, teori yang digunakan oleh Pak Sani adalah titik-titik. Teman-teman, kemarin kita sudah bahas 4 teori besar. Behaviorisme itu tentang teori lingkungan gitu ya. Jadi lingkungan mempengaruhi terhadap hasil belajar siswa. Kalau kognitivisme yang opsi E itu, jadi peserta didik itu berkembang sesuai dengan pola pikirnya. Gitu ya. Berkembang sedikit-sedikit itu teori kognitivisme. Biasanya yang mengeluarkan adalah Vygotsky, Brunner dan lain-lain itu ya. Teori kognitivisme. Kemudian ada teori konstruktivisme. Konstruktivisme itu bahwa pengetahuan disusun oleh siswanya, jadi siswa yang kerja gerak. Nah, jadi fokusnya kita itu di sini kata kuncinya adalah adanya umpan balik dan klarifikasi dari guru. Mana di antara kelima ini, ya sibernetik dan seterusnya ini yang ada umpan balik dan klarifikasi dari guru. Nah, ini baru teman-teman, kita berikan yang sibernetik dulu aja. Jadi sibernetik itu mengolah informasi. Jadi khas dari teori sibernetik itu mengolah informasi. Jadi pengolahan informasi, data masuk, kemudian data keluar, direspon, kan gitu seperti itu. Nah, kita lihat langsung di kelebihan dari teori sibernetik itu salah satunya adalah balikan informatif. Ya, ada balikannya. Ya, tadi kan yang ditanyakan kan balikan kan, atau feedbacknya ada. Itu ya. Jadi jelas ya jawabannya adalah sibernetik. Nah, nanti nomor 1 itu seperti ini. Anak seorang tokoh dihormati di lingkungan sekitar sekolah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Nah, tindakan yang tepat untuk yang dilakukan oleh guru adalah titik-titik gitu ya. Apakah A memberikan sanksi yang lebih ringan karena jasa orang tuanya terhadap sekolah? Jelas tidak gitu ya. Ini jelas tidak. Memberi sanksi yang lebih berat karena telah menurunkan martabat orang tuanya. Jadi sanksi itu tidak boleh lebih ringan, tidak boleh lebih berat, ya harus sesuai dengan porsinya gitu. Jadi bukan juga. Memberikan peringatan untuk tidak melakukan pelanggaran. Nah, karena ini melanggar tata tertib ya tidak hanya peringatan gitu. Ini juga bukan. Yang dia memberikan sanksi sesuai ketentuan tata tertib. Nah, ini yang benar ini ya. Yang ini juga tidak pas gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal berikutnya. Ya, kita bacakan dulu. Pak Ali akan menyusun RPP tentang KD menulis cerita dengan tema tertentu berdasarkan konteks dan lingkungan tertentu. Nah, rumusan tujuan pembelajaran yang dituliskan adalah peserta didik mampu menentukan tema, menentukan unsur-unsur cerita berdasarkan tema, menentukan rangkaian peristiwa berdasarkan unsur cerita, menyusun teks cerita berdasarkan rangkaian peristiwa dengan memperhatikan aspek kebahasaan secara cermat,
jujur, bertanggung jawab, dan percaya diri. Nah, rumusan tujuan pembelajaran tersebut kurang tepat karena titik-titik. Kita lihat opsi pilihan gandanya, tidak ada degree, tidak ada condition, tidak ada kompetensinya, tidak ada behaviornya, tidak ada audiennya. Ya, kita akan lihat sebenarnya tujuan pembelajaran itu harus memuat unsur-unsur apa, kemudian kita analisa tujuan ini yang tidak ada apa, gitu ya. Oke teman-teman, dalam menyusun tujuan pembelajaran itu memang harus memuat 4 unsur utama, yaitu audien, behavior, condition, dan degree. Ada A, B, C, D-nya, gitu ya. A itu audien itu apa? Subjek belajarnya, subjek pembelajarnya siapa? Siswa, peserta didik, atau dan lain-lain, gitu ya. Kemudian kalau behavior itu kompetensi yang akan diukur, ya, atau keterampilan yang akan diukur. Ya, misalkan menjelaskan, menganalisis, menerapkan, dan seterusnya. Itu ada titik-titiknya, itu artinya sampai selesai peserta materinya, gitu ya. Kemudian condition, ini kondisi pembelajaran yang memungkinkan terjadi, gitu ya. Misalkan dengan proses diskusi atau melalui kegiatan menonton tayangan video atau melalui presentasi dan lain-lain. Itu kondisinya. Kemudian yang terakhir adalah degree atau D-nya degree, ya. Itu adalah tingkatan. Nah, tingkatan itu misalkan dengan teliti, dengan tepat, dengan benar, gitu ya, dengan percaya diri dan seterusnya. Itu ABCD-nya teman-teman harus paham ini. A itu subjek belajar atau peserta didik, behaviornya itu kompetensi yang akan diukur, condition itu kondisi pembelajarannya, degree itu tingkatannya. Sudah saya kasih contohnya seperti ini. Sekarang kita analisa. Tadi tujuannya adalah ini. Peserta didik mampu menentukan tema dan seterusnya secara cermat, jujur, bertanggung jawab, dan percaya diri. Nah, jelas ya, ini audiennya pasti adalah peserta didik, behaviornya adalah menentukan tema, menentukan sub cerita, dan seterusnya sampai ke aspek kebahasaan itu panjang sekali gitu ya. Memang desainnya soalnya biar pesertanya pusing gitu ya. Kemudian degree-nya itu secara jujur, cermat, tanggung jawab, percaya diri gitu ya. Jadi apa yang tidak ada jelas ya, yang tidak ada adalah condition. Maka jawaban yang tepat adalah yang tidak ada rumusan condition gitu ya. Next berikutnya, hubungan antar manusia sudah melewati batas geografis dan politis. Semua orang menjadi warga dunia memiliki tantangan permasalahan yang sama atau yang bersama di semua warga negara, yang tidak termasuk tantangan permasalahan global. Ini yang sering menjebak ya teman-teman ya. Jadi yang namanya permasalahan global itu dirasakan oleh seluruh umat manusia secara global di dunia. Gitu ya. Intinya di situ nanti kita bisa jawab gitu ya. Contohnya kita lihat yang opsi A ini. Ini yang tidak termasuk tantangan berarti ya. Menguatnya paham liberalisme ini jelas ini termasuk tantangan global gitu ya. Kalau teknologi dan informasi yang membanjiri segenap kehidupan ini juga tantangan global. Membanjirnya produk luar negeri juga tantangan global. Hampir semua negara itu dibanjiri oleh produk luar negeri gitu ya. Itu juga tantangan. Warga yang belum menjalankan Pancasila. Nah, ini yang merasakan hanya yang ada di Indonesia. Nah, kita tidak peduli, yang negara lain kan tidak peduli karena dasar negaranya beda-beda. Jadi ini bukan termasuk permasalahan global yang harus dihadapi. Yang masuknya investasi dari luar negeri ini juga termasuk tantangan global ya. Jadi jawaban yang paling tepat memang yang D. Nah, ini saya berikan gambaran yang lebih detail tentang isu-isu global. Jadi isu-isu global yang dirasakan atau yang menjadi tanggung jawab bersama warga global, ya, warga negara global. Ini terkait ekologi atau lingkungan, biasanya polusi udara, biodiversitas dan lain-lain ya. Kemiskinan, kekerasan komunal, obat terlarang gitu ya. Pertumbuhan penduduk ini juga termasuk tantangan global ya. Adanya pengungsi, perdagangan, human trafficking, hutang dan lain-lain. Kemudian HAM, pertumbuhan penduduk, pengungsi, lingkungan hidup, sumber energi, kesehatan, nutrisi, ekonomi global, kemampuan global, dan seterusnya. Ini termasuk jenis tantangan global atau tanggung jawab warga global gitu ya. Soal berikutnya perhatikan kalimat berikut, ada 4 ini. Ini juga yang sering kita bahas dan kita kadang bingung ya. Saya sendiri juga sering bingung tentang ini karena ini literasinya harus banyak sekali gitu ya. Perhatikan kalimat berikut. 1. Makan mie kuah ketika masih hangat jadi favorit banyak orang. Yang 2, apakah teman-teman termasuk yang suka? Yang
ketiga, ada juga orang yang suka makan mie kuah dengan cara diseruput sampai berbunyi nyaring, slup gitu ya. Kemudian yang keempat, seperti yang dilakukan orang-orang Jepang, teman-teman. Nah, kalimat yang menunjukkan kaidah kalimat yang tepat. Nah, kaidah kalimat yang tepat itu aturan atau rule dalam membuat kalimat efektif gitu ya. Jadi kalimat itu ada yang kalimat efektif, bukan efektif, dan memenuhi kaidah kebahasaan ya dalam menentukan suatu kalimat. Oke, kita akan bahas ya satu persatu. Nah, ini juga tidak baku. Jadi salah satu kaidah dalam menulis kalimat efektif adalah pemilihan kata-kata baku. Nah, ini tidak baku gitu ya. Kemudian ini, makan mie kuah ketika masih hangat ini tidak efektif. Ini kan panjang sekali gitu ya. Boros gitu ya. Itu kan sebenarnya bisa ditulis dengan mie kuah hangat kan gitu. Jadi mie kuah hangat menjadi favorit banyak orang kan gitu ya. Itu lebih sederhana, efektif, dan artinya sama. Ini namanya kalimat efektif. Jadi yang nomor satu jelas tidak memenuhi unsur kebahasaan, ya, unsur-unsur kaidah kalimat ya sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kemudian yang kedua, apakah teman-teman termasuk yang suka? Saya tidak menemukan ini ada yang salah. Jadi ini benar. Kemudian yang ketiga, ada juga orang yang suka makan mie kuah dengan cara diseruput sampai berbunyi nyaring. Nah, ini kalau dibuat kalimat efektif juga, ini sudah efektif. Teman-teman kalau ada yang bisa menunjukkan bahwa ini menjadi kalimat lebih efektif, lebih ringkes gitu ya, itu boleh lah kita sharing di komentar gitu ya. Ini juga benar menurut saya gitu ya. Kemudian seperti yang dilakukan orang-orang Jepang, teman-teman. Nah, ini teman-teman ini dalam arti ada kata tanyanya di situ. Maka ini harusnya ada tanda tanyanya gitu ya. Apakah ada, ini jelas bukan ya. Ini kan kalimat tanya tapi tidak ada kata tanyanya, istilahnya seperti itu. Jadi yang 4 ini jelas bukan. Maka jawaban yang benar adalah 2 dan 3. Berikutnya, pada saat memeriksa hasil pengerjaan tugas siswa, guru mendapati adanya 2 tugas yang isinya sama. Nah, setelah diklarifikasi pada masing-masing siswa, ternyata 2 siswa tersebut mengambil dari sumber yang sama, yaitu sebuah laman di internet. Nah, menanggapi hal tersebut, guru sebaiknya titik-titik. Nah, ini teman-teman kalau menjawab seperti ini agaknya harus hati-hati ya. Karena di situ statusnya adalah tugas, ya, tugas di rumah itu maksudnya gitu ya, atau tugas di sekolah. Nah, kemudian di situ ternyata mengambil dari sumber yang sama. Ini disengaja apa tidak? Tidak disengaja. Kalau kita lihat dari soal kelihatannya tidak disengaja. Jadi dimungkinkan bahwa 2 atau 3 atau banyak orang itu menggunakan referensi yang sama ketika browsing gitu ya. Browsing di internet ternyata sama. Halaman samanya kan dimungkinkan setiap siswa itu pasti ada jawaban yang sama. Maka itu bukan menjadi suatu masalah ya. Bukan menjadi suatu masalah. Kita lihat yang opsi A, meminta kepada kedua siswa untuk menggunakan buku yang variatif sebagai sumbernya. Ini juga tidak, karena tugas ini kan dilaksanakan siswa kan yang apa itu namanya, mencari, mengeksplorasi jawabannya. Jadi tidak harus ya, sumber belajar kan dari mana-mana gitu ya. Jadi terserah siswanya lah. Yang kedua, melarang penggunaan tulisan atau artikel pada halaman internet. Nah, ini jelas tidak ya. Padahal laman internet itu termasuk bagian dari sumber informasi, jadi tidak boleh dilarang. Kemudian meminta masing-masing siswa untuk menulis kembali tugasnya dengan bahasanya sendiri. Ini juga kelihatannya benar, tapi ini sebenarnya salah karena di situ status tugasnya tidak mengalami tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak jujur. Masing-masing mengerjakan sendiri, tidak kebetulan itu alaman websitenya sama dan terjawab sama juga. Jadi bukan menjadi suatu masalah. Kalau menulisnya lagi ya beruntung bagi peserta didik yang kebetulan tidak misalkan mencari suatu laman internet dan tidak pas ya, tidak sama dengan yang lain, itu kan tidak disuruh membuat atau menulis kembali kan gitu ya. Memberi nilai jelek ini jelas tidak ya, jelas tidak. Menerima pengerjaan tugas kedua siswa itu apa adanya. Nah, ini baru benar. Tidak dipersoalkan karena sumber informasi itu harus terbuka dengan sumber informasi gitu ya. Bisa dari mana saja dan dimungkinkan setiap siswa atau beberapa orang siswa itu mengambil dari sumber informasi yang sama gitu ya. Jadi jawaban yang tepat E.
Yang berikutnya, perhatikan ruang lingkup materi berikut. Ada gema, gaung, sistem metabolisme, hubungan gaya gerak, pelayangan bunyi, percobaan membuat periskop. Ya. Menerapkan sifat-sifat bunyi. Jadi kita harus menyocokkan antara KD-nya dengan yang ada di atasnya atau uraian materinya atau subtopik materinya. Menerapkan sifat-sifat bunyi berarti kita harus cari materi yang ada hubungannya dengan bunyi. Kita lihat ya yang A. Yang nomor 1, gema dan gaung itu jelas bunyi. Sistem metabolisme itu tidak ada hubungannya dengan bunyi. Metabolisme itu misalkan sistem pencernaan dan lain-lain lah gitu ya. Kemudian hubungan gaya dan gerak ini tidak ada hubungannya dengan bunyi. Kemudian pelayangan bunyi ini jelas ada hubungannya. Kemudian periskop, coba membuat periskop ini yang menjadi apa namanya itu pengecoh ya. Periskop itu sebenarnya apa sih? Kita sudah pernah bahas ya di pertemuan yang lalu. Periskop itu alat untuk melihat pada kapal selam. Jadi kita bisa membuat periskop sederhana gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 4 gitu ya. Oke, next berikutnya menurut Badan Pusat Statistik atau BPS pada bulan Januari 2020, pengguna internet di Indonesia sebanyak 174,5 juta orang. Penggunaan teknologi internet telah merubah pola interaksi masyarakat yang memberikan kontribusi pada masyarakat. Nah, dampak positif dari penggunaan internet antara lain titik-titik. Nah, kita yang jadi fokusnya adalah dampak positif. Oke, kita lihat yang A. Perdagangan komoditas ilegal semakin marak, itu berarti negatif, tidak usah dipilih gitu ya. Perkembangan politik dunia semakin cepat mempengaruhi negara lain. Nah, ini pengaruh politik dunia ini jelas tidak ya, ini juga negatif dampaknya. Perkembangan industri mode dunia ini juga lumayan, kita save dulu yang C. Sikap individualisme ini juga dampak negatif. Perkembangan kebudayaan dunia yang berasimilasi dengan cepat. Nah, ini jawaban yang paling tepat yang E gitu ya. Yang ini paling tepat. Oke, next berikutnya. Sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran kimia yang Anda ampu. Nah, padahal tes akhir semester semakin dekat. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah titik-titik. Ya. Ini yang menjadi garis bawah. Yang perlu digarisbawahi adalah mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran. Apa yang Anda lakukan? A. Mengadakan tutor sebaya di kelas. B. Kalau sebagian besar itu mengalami kesulitan, maka tutor sebaya ini juga kurang efektif gitu ya. Meminta siswa belajar lebih giat lagi, ini juga kurang efektif karena memang siswa sebagian besar kesulitan. Kalau sebagian besar siswa kesulitan, maka harus diberikan pembelajaran. Ya, pembelajaran itu berarti yang paling tepat opsinya yang E ini, menjadwalkan pembelajaran tambahan. Kalau yang D, membagi kisi-kisi soal tes akhir, nah ini jelas kurang gitu ya. Yang C, membentuk kelompok belajar bersama. Ini karena sebagian besar mengalami kesulitan, maka kelompok belajar bersama juga tidak efektif gitu ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah opsi E. Berikutnya, ada gambar seperti itu. Diketahui sebuah persegi dengan panjang 10 dibagi menjadi 4 persegi dan 2 diantaranya diwarnai seperti gambar berikut. Nanti teman-teman akan disajikan model-model soal seperti ini. Padahal pertanyaannya di situ kita lihat langsung ke pertanyaan gitu ya. Biasanya teman-teman itu kalau jawab kan dibaca semua. Nah, guys, saya sarankan tidak. Kita lihat pertanyaannya dulu ya. Bagaimana seharusnya siswa memulai penyelesaian masalah tersebut? Nah, intinya ya kegiatan awal yang harus dilakukan siswa dalam menyelesaikan masalah tersebut bagaimana, kan gitu intinya. Kita lihat yang A, menanyakan terlebih dahulu kepada guru tentang apa yang harus dikerjakan. Kalau menanyakan terlebih dahulu kepada guru ini kurang kreatif, jadi siswa harus berpikir dulu gitu ya. Yang B, bertanya kepada teman sebangku, ini jelas juga bukan. Jadi hal pertama ya mengidentifikasi informasi dulu gitu ya. Diidentifikasi informasinya dulu, kemudian melihat ada hubungan apa antara gambar itu dengan pola bilangan, kemudian baru menghitung luasnya gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di kelasnya, Pak Marmo melihat bahwa dalam 2 kali pengumpulan tugas hasil pengamatan di lingkungan sekitar sekolah, rata-rata hanya 5 orang dari 30 siswa yang melakukan pengamatan dengan benar. Jadi intinya itu nanti teman-teman akan disajikan tulisan yang panjang sekali ini soal termasuk literasi gitu ya. Nah, di situ intinya terjadi permasalahan dalam pembelajaran gitu ya. Rata-ratanya sedikit atau ketuntasan belajarnya hanya kecil gitu ya. Kemudian mengadakan suatu penelitian di mana metode apa yang dapat
saya gunakan agar siswa dapat terampil dalam melakukan pengamatan. Ya. Nah, di situ disajikan 5. Kita lihat langsung ya. Jadi kita lihat pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh Bu Aminah dalam rangka melakukan refleksi kan gitu ya. Langsung ya kita lihat. Kita lihat nomor 1. Apakah pemberian video cara melakukan pengamatan di awal percobaan IPA dapat meningkatkan keterampilan IPA? Ini terjadi permasalahannya ada di kelasnya apa tidak? Iya, ya. Ini jelas ada di kelasnya ya. Jadi ada ini bentuk rumusan masalah ya. Jadi rumusan masalah itu bagian dari refleksi. Kemudian bagaimana pelaksanaan pengamatan ketika percobaan IPA yang diselenggarakan sekolah lain itu bukan masalah di sekolah. Ya, jadi harusnya fokus dari PTK itu tentang permasalahan yang terjadi di kelasnya, bukan di sekolah lain. Jadi yang nomor 2 bukan. Yang ketiga, bagaimana strategi melakukan pengamatan di luar kelas yang dapat membangkitkan motivasi siswa. Ini juga termasuk permasalahan di kelas. Oke. Yang 4, apa saya perlu berkonsultasi dengan tokoh masyarakat? Ini bukan ya, bukan permasalahan yang ada di sekolah itu. Kemudian apa saya yang perlu melibatkan orang tua? Ini juga bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 3 saja. Nah, kalau misalkan apakah perlu dengan konsultasi dengan kepala sekolah? Yes, karena segala sesuatu yang ada hubungannya dengan kegiatan PTK itu harus dikonsultasikan dengan kepala sekolah gitu ya. Di sini tidak ada 1 sampai 5-nya. Maka jawaban yang tepat ya 1 dan 3 saja gitu ya. Soal berikutnya adalah pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 SD ditemukan lebih dari 70% siswa tidak dapat membuat karangan deskripsi. Ya, 70% siswa tidak dapat membuat karangan deskripsi karena penjelasan guru kurang detail dan rinci. Oke, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tindakan kelas untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Tindakan dipilih adalah penggunaan pendekatan whole language. Whole language itu adalah apa itu namanya, pembelajaran kebahasaan, istilahnya seperti itu, berbasis lingkungan, salah satunya tahapan tindakan yang tepat untuk pendekatan tersebut. Nah, tadi saya sudah mengatakan whole language itu adalah pembelajaran kebahasaan secara lengkap ya. Kita lihat ya, opsi A, mengamati beberapa contoh teks deskripsi. B, siswa keluar kelas untuk mencari objek pengamatan yang menarik. Yang C, siswa membaca beragam sumber referensi terkait teks deskripsi. D, guru dan siswa bersama-sama menyusun teks deskripsi. Yang E, siswa melakukan analisis pada beberapa teks deskripsi yang dibaca. Oke ya. Jadi kegiatan whole language atau pembelajaran whole language ini ya, itu dimulai dengan menumbuhkan lingkungan di mana bahasa diajarkan secara utuh dan keterampilan bahasa. Jadi keterampilan bahasa itu pada whole language memang menjadi pokok utamanya. Meliputi kegiatan menyimak. Jadi guru membacakan, siswa mendengarkan, menyimak. Kemudian keterampilan berbicara, keterampilan membaca, keterampilan menulis. Itu ya, itu semuanya ada dalam whole language. Ya, saya tidak jelaskan satu persatu step by step-nya. Tapi kita langsung saja. Tadi whole language itu adalah keterampilan bahasa. Ya, mulai membaca, menyimak, menulis, dan seterusnya. Kalau kita lihat yang A dan B itu bukan ya. Yang E melakukan analisis itu juga bukan. Ya. Jadi sederhana whole language itu aspek kebahasaannya ya di kelas rendah, kelas tinggi saja. Tidak sampai ke tahapan analisis gitu ya. Jadi jawabannya kalau tidak yang C ya D gitu ya. C itu membaca beragam sumber referensi, itu keterampilan bahasanya ya ada membaca gitu ya. Yang D, guru dan siswa bersama-sama menyusun teks deskripsi. Nah, kalau menyusun teks deskripsi itu kita lihat ya di situ membuat karangan deskripsi. Ya, membuat karangan deskripsi itu berarti jawaban yang paling tepat yang mana? Apakah membaca beragam sumber referensi terkait deskripsi itu dapat menyelesaikan itu permasalahannya? Kan tadi permasalahannya adalah membuat karangan deskripsi kan gitu ya. Jadi kalau membuat karangan deskripsi maka whole language yang paling tepat adalah guru dan siswa bersama-sama menyusun teks deskripsi. Jadi jawaban yang paling tepat opsi D. Next, berikutnya salah satu indikator di kelas rendah adalah menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan. Nah, Pak Edi sebagai guru SD di kelas rendah berusaha menyampaikan motivasi ketika memberikan materi ajar
dengan KD tersebut. Nah, bentuk motivasi yang diberikan adalah titik-titik. Oke teman-teman, di situ adalah bentuk motivasi. Jadi teman-teman harus paham motivasi itu ada dua ya. Motivasi itu yang pertama itu adalah kemanfaatan dari materi yang akan kita berikan terhadap materi berikutnya. Yang kedua adalah kemanfaatan bagi materi itu terhadap materi-materi untuk kehidupan nyata gitu ya. Yang ketiga adalah menyajikan motivasi itu untuk menarik perhatian siswa. Jadi yang paling penting 1 dan 2 tadi gitu ya. Oke, kalau kita lihat membagikan kuis itu bukan termasuk jenis motivasi gitu ya. Kemudian membuat kesimpulan itu tidak masuk di kegiatan motivasi. Itu harusnya dimasuk di kegiatan penutup. Memberikan pesan itu juga pesan agar peserta didik selalu rajin itu juga bentuk motivasi yang bukan termasuk jenis motivasi. Yang memberikan penugasan itu kegiatan penutup jadi bukan juga. Kemudian yang menampilkan gambar contoh salah satu PLTA kemudian menceritakan fungsinya. Ini cocok dengan KD-nya. Jadi bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual kan cocok. Ya. Jadi pemanfaatan motivasi dengan deskripsi dari KD-nya itu harus match. Jadi jawaban yang paling tepat ya opsi E ini. Next berikutnya, kita bacakan dulu. 3 orang siswa, Amir, Budi, Chandra, mengikuti pemilihan ketua OSIS. Amir mendapatkan suara 3 kali suara Budi. Kita tulis dulu ya. Jadi Amir dengan Budi itu 3:1 gitu ya. Amir mendapatkan suara 3 kali Budi. Itu artinya Amir dibanding Budi 3:1. Amirnya dapat 3, Budinya 1. Kan 3 kali. Kan gitu ya. Oke, jadi kalau kita balik jadi Budi banding Amir 1:3 kan gitu. Sama kan? A banding B 3:1, B banding A 1:3. Jadi kalau mengerjakan itu langsung buat sketnya, jangan dibaca semua dulu gitu ya. Oke, kita baca lagi. Chandra mendapatkan suara 2 kali suara Amir. Chandra dengan Amir itu berarti 2:1 kan gitu ya. Nah, kalau kita balik Amir dengan Chandra itu 1:2 gitu ya. Kalau kita buat perbandingan Budi Amir Chandra itu BAC itu berarti 1:3 Dari mana angka 1:3 nanti kita tunjukkan 1:3 itu satunya itu adalah 1 kali 1 gitu ya. 3-nya adalah 3 kali 1, kemudian 6-nya 3 kali 2 gitu ya. Maka kalau kita lihat di situ suara yang ada adalah 300 suara. So, jumlah suara totalnya. Kalau kita total Amir, Budi, Chandra kan berarti 136 gitu ya. Itu 300 gitu ya. Kemudian Budinya berapa kan gitu ya. Nah, jumlahnya 300, maka Budinya dapat berapa? Intinya seperti itu. Kalau kita jumlah BAC pada perbandingan itu 136 kan 10. Budinya kan 1 gitu ya. 10/1 sama dengan 300 per X. Maka X-nya adalah 300 kali 1 dibagi 10. Artinya 300 bagi 10. Kan disilangkan gitu ya teman-teman ya. Mencari X ya. X kan silangannya dengan 10 maka letaknya di bagian bawah. Jadi 300 kali 1 dibagi 10. Jadi 300 bagi 10 ketemunya 30. Maka jawaban yang paling tepat opsi A gitu ya. Next berikutnya perhatikan rangkuman materi berikut di situ tentang pohon faktor gitu ya. Tentukan KPK dan FVP dari 60 dan 81 atau berapa itu menggunakan pohon faktor di situ disajikan seperti itu. Kemudian berdasarkan rangkuman materi di atas pertanyaan yang relevan berorientasi HOTS berdasarkan materi tersebut. Nah, berorientasi HOTS itu harus minimal di C4 gitu ya. C4, C5, C6, C4, C5, C6. Teman-teman bisa membaca di tingkatan kognitif dari Anderson dan Catwall atau taksonomi Bloomnya yang sudah disempurnakan oleh Anderson dan Catwall itu dari C1 sampai C6 gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya tentang HOTS itu biasanya C4 sampai C6. C4 itu menganalisis, C5 itu menyimpulkan, C6 itu
adalah membuat atau memproduksi atau namanya mencipta gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, yang pertama A, ada berapa faktor. Nah, kalau pertanyaannya hanya ada berapa faktor, maka ini menguji C2 saja, memahami. Kemudian hitunglah, ini C3. Kelompokkan, ini C2. Ya. Ubah bilangan 105 menjadi ubahlah, ini maksudnya C3. Nah, kalau manakah dari 30, 45 ini membandingkan itu masuknya di C5. Jadi jawaban yang tepat, yang berorientasi hot ya membandingkan. Nanti teman-teman soal seperti ini banyak. Jadi teman-teman cari saja soal-soal atau pertanyaan yang ada hubungannya dengan konsep membandingkan. Gitu ya. Akhirnya di masa pandemi COVID-19 semua sekolah menyelenggarakan pembelajaran daring. Dalam pembelajaran daring sangat mengandalkan peran teknologi informasi komunikasi, merupakan alat bantu dalam upaya mencapai proses belajar. Keterampilan abad 21 yang dimiliki oleh peserta didik. Ini fokusnya keterampilan abad 21. YouTube dan Google. Hal ini menunjukkan bahwa TIK dapat digunakan sebagai apa? Media untuk kemandirian, alat pembentuk kreativitas, media komunikasi, kegiatan inovasi dalam pembelajaran, media kolaborasi. Kalau kita lihat ya, sebenarnya keterampilan abad 21 itu hubungannya dengan 4C. Ada critical thinking, kemudian creative thinking, kemudian collaboration, kemudian komunikasi. Gitu ya. Kalau komunikasi, YouTube bisa tidak digunakan sebagai alat komunikasi aktif? Tidak bisa. Nah, kalau kolaborasi di Google bisa. Jadi Google Drive, yang Google Doc dan Google Sheet itu bisa digunakan sebagai media kolaborasi. Ya, kemudian komunikasi juga bisa pakai Google ya, pakai email dan bisa. Kemudian alat membentuk kreativitas jelas itu tidak kurang ya. Kurang kalau alat membentuk kreativitas. Jadi yang memang paling mendekati untuk YouTube dan Google ini adalah media kolaborasi. YouTube sebenarnya kalau dibuat media kolaborasi juga tidak tepat juga. Yang memang bisa digunakan ya Google gitu ya. Kalau YouTube kurang gitu ya. Jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Oke teman-teman, sekedar informasi bagi teman-teman yang mau belajar mandiri ya sambil nonton YouTube sambil belajar supaya nanti lebih maksimal. Informasinya bahwa Detik Channel menyediakan ebook, dua ebook ya teman-teman ya. Ebook pertama adalah ebook PPG PGSD plus FR Oktober. Jadi teman-teman yang kemarin tes di bulan Oktober itu kita sarikan, ya, kita kumpulkan gitu ya beberapa testimoninya. Kemudian ini harganya 50.000. Ini lengkap, pakai lengkap teman-teman ini. Yang ini halamannya lebih dari 600. Ebook PPG PGSD plus FR Oktober 2022. Harganya 50.000. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya ini, pengen upgrade ke FR ya. FR Desember ini kami menjual terpisah teman-teman. Mohon maaf sekali kita harus menjual terpisah. Ini yang FR Desember, FRUP Desember ini juga harganya 50.000. Nah, ini paling baru ya, paling hangat itu ya, teman-teman. FR Desember 50.000. Jadi kalau teman-teman belum punya keduanya, maka teman-teman membelinya dengan 100.000 berarti ya, supaya dapat versi lengkapnya. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Semoga untuk pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.